23 sampai ayatnya yang ke-30. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindak begini, pecahlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Arab. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Arab. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Arab telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan, tetapi pada hari yang ke-7 mulailah pertempuran, dan pada suatu hari orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Arab itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota, tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Nah, saudaraku, orang Arab ini, bangsa Arab ini adalah musuh bebuyutan daripada bangsa Tuhan, bangsa Israel. Mereka selalu berperang dan selalu kalah. Orang Arab selalu kalah dalam setiap peperangan, dalam setiap pertempuran. Orang Arab, bangsa Arab ini yang rajanya bernama Ben-Hadad selalu kalah, saudaraku, karena ada Tuhan yang berada di pihak orang Israel. Akhirnya orang Arab ini berpikir-pikir dalam hatinya, apa sebabnya kami selalu kalah? Apa sebabnya setiap kali pertempuran kami berada pada pihak yang kalah, tidak pernah menang walau sekalipun? Nah, akhirnya saudaraku, tentara-tentara atau pegawai-pegawai Raja Arab ini mendatangi Raja Arab yang bernama Ben-Hadad. Kami telah dapat rahasianya, Raja. Kenapa kita selalu kalah berperang dengan orang Israel? Kenapa mereka yang selalu menang? Kami perhatikan, karena selama ini setiap kali kita berperang, setiap kali kita bertempur, kita selalu berperang di daerah pegunungan, di dataran tinggi. Maka mereka selalu menang, karena Tuhan mereka adalah Tuhan dataran tinggi. Tuhan mereka adalah Tuhan gunung yang hanya berkuasa pada dataran tinggi, yang hanya berkuasa di daerah pegunungan. Itu rahasianya, katanya saudaraku. Ya, itu rahasianya, kata pegawai-pegawai raja ini. Maka coba kita pancing mereka untuk berperang di lembah atau di dataran. Pasti mereka kalah dan kita pasti menang. Karena kami sudah dapat rahasianya. Tuhan mereka itu Tuhan gunung, hanya berkuasa pada posisi yang tinggi, pada posisi dataran tinggi. Coba kita berada di dataran rendah, Allahnya tidak memiliki kuasa apa-apa. Ya, Allahnya kan adalah yang lumpuh, tidak ada kekuatan, pasti mereka kalah. Inilah yang disampaikannya, saudaraku. Ya, inilah yang disampaikannya. Mereka berkata bahwa Allah orang Israel adalah Allah gunung. Artinya hanya di saat posisi yang tinggi, berada di dataran tinggi, Allahnya berkuasa. Kalau pada posisi yang rendah, pada posisi lembah atau datar, maka Allah mereka tidak memiliki kekuatan apa-apa. Mereka
hanya tidak dapat memberikan kekuatan kepada bangsa Israel, dan mereka pasti dikalahkan. Nah, akhirnya saudaraku, mereka atur barisannya dan mereka pancing orang Israel untuk berperang di daerah dataran. Nah, di sini kita akan melihat katanya membuktikan bahwa mereka tidak berkuasa di daerah dataran. Nah, tapi apa yang terjadi saudaraku? Abdi Allah ataupun Nabi Tuhan mengetahui apa yang pegawai-pegawainya katakan kepada Raja Aram. Ini sebabnya Abdi Allah ini berkata kepada Raja Israel. Apa katanya di sini dalam ayat 28? Maka tampillah Abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dalam segala posisi, dalam segala situasi. Saudaraku, tidak adalah Allah yang sama, apakah di posisi yang tinggi, apakah di posisi yang rendah. Tidak tetap Allah yang sama, tidak tetap Allah yang kekal, berkuasa, walau di dataran tinggi, walau di lembah, walau di dataran rendah, walau di mana saja. Allah orang Israel adalah Allah yang sama, berkuasa, saudaraku. Dan terbukti waktu mereka bertempur di daerah dataran, mereka semua hancur, kalah, dan Raja Ben-Hadad melarikan diri dari satu kamar ke kamar yang lain bersembunyi. Nah, tentaranya semua dihabisi, saudara. Terbuktilah bahwa Allah orang Israel bukan hanya Allah gunung, tapi dia juga Allah dataran. Bahkan Allah dalam segala kondisi, Allah dalam segala situasi, dan itulah Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus. Kitab Ibrani 13:8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Allah kita adalah Allah yang sama, berkuasa yang sama. Apakah kita dalam keadaan posisi yang tinggi, dalam posisi yang aman-aman saja, tidak ada sesuatu gangguan, berada di tempat yang tinggi, berada di keadaan yang sedang sukses, di sana pun Allah berkuasa menolong kita, berkuasa menemani kita, berkuasa memberkati kita. Apakah situasi kita sedang dalam lembah kegelapan, di sana pun Allah kita Allah yang sama, dia selalu menolong, memberkati kita dalam situasi lembah kegelapan sekalipun. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama dalam segala keadaan, dalam segala posisi, dalam segala situasi, saudaraku. Itu sebabnya kita dapat mengandalkan dia dalam segala situasi hidup kita, dalam segala keadaan hidup kita. Apakah dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan duka ataupun dalam keadaan sukacita, dia Allah yang sama menyertai saudara dan saya. Dia Allah yang sama yang senantiasa menyatakan kuasa dan mujizat dan pertolongannya, saudaraku. Itu sebabnya dia dapat kita andalkan dalam segala keadaan, karena dia bukan hanya Allah dalam satu posisi tertentu. Dia Allah dalam segala posisi, dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ini sebabnya Rasul Paulus berkata dalam kitab Filipi 4 ayat 13, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kelaparan, katanya. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Yesus adalah Tuhan dalam segala perkara, saudaraku. Tuhan dalam segala perkara kita, berkuasa dalam segala perkara kita. Ini saudara semua berkata segala sesuatu dapat kutanggung, dapat kuhadapi di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku dalam segala perkara. Bukan hanya dalam satu perkara tertentu, tapi dalam semua perkara kita. Kita dapat andalkan Tuhan, kita dapat andalkan Dia, karena Dia adalah Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah putus asa, jangan pernah menjadi lemah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang kekal. Yesaya 40:31 berkata, tidakkah kau tahu Tuhan itu adalah Allah yang kekal? Artinya Dia tidak berubah, kuasanya tidak berubah, pertolongannya tidak berubah, kasihnya tidak berubah kepada kita. Kita dapat mengharapkan Dia dalam segala keadaan, dalam segala situasi hidup kita. Jadi apa yang dikatakan oleh bangsa Arab adalah tidak tepat. Dia menggambarkan Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Israel hanyalah Tuhan gunung,
situasiku saat ini seperti ini Tuhan. Engkau Allah yang sama pada saat aku berada dalam puncak keberhasilan, puncak kesuksesan, adalah Allah yang sama pada saat aku berada di lembah kegelapan. Dia Tuhan yang sama, saudaraku. Dia Tuhan yang sama. Dia sanggup membalikkan keadaan. Dia pegang kendali dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya dia berkata, jangan takut. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau dia menyertai hari-hari kita sebelum terjadi virus corona, hal yang sama dia juga menyertai kita pada saat pandemi virus corona ini melanda dunia. Kuasanya sama kuasanya menolong kita. Tidak ada berubah sedikit pun kuasanya. Oh, ini sudah virus pandemi corona, kuasaku sudah berkurang untuk menolong engkau karena ada virus. Tidak, saudaraku. Dia Allah yang sama dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala posisi. Yesus Kristus tetap sama. Dia berkuasa menolong kita. Itu sebabnya dia dapat kita andalkan dalam segala situasi hidup kita. Itu mengandalkan Tuhan. Apakah keadaan kita baik-baik saja? Andalkan Tuhan. Karena dia juga ada bersama kita dalam posisi gunung katanya. Dan juga dalam posisi dataran ataupun lembah. Dia hadir bersama kita. Dia menyertai kita. Apakah di tengah badai gelombang yang ada di sana bersama dengan murid-muridnya. Dan dia katakan badai topan teduhlah. Dan langsung badai dan topan itu teduh. Oleh sebab itu saudara berharap kepada Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Apapun posisi saudara hari ini, apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, apakah pada posisi gunung atau pada posisi dataran atau lembah, berharap kepadanya karena dia Tuhan yang sama, berkuasa dalam segala situasi hidup kita. Dia mengasihi kita dalam segala keadaan. Sama kasihnya kepada kita pada waktu kita berada pada puncak keberhasilan, puncak kesehatan kita, atau pada saat kita sedang ada dalam keadaan lemah tak berdaya. Sama kasihnya kepada kita. Itu sebabnya dia berkata, tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar dalam Yesaya 40:21, Tuhan kita itu adalah Allah yang kekal. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Itu saudaraku. Apakah posisi kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan tiada berdaya, dia hadir di sana, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi pertolongan kepada kita. Apakah kita di posisi yang sedang jatuh, dia hadir di sana untuk memulihkan keadaan kita, untuk mengangkat keadaan kita, karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Itulah Yesus Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, dan tidak menghakimi kita, tidak mengintimidasi kita. Dia selalu berkata tangannya terbuka bagi kita. Itu sebabnya apapun persoalan saudara, apapun perkara saudara, dia adalah Tuhan atas segala perkara yang saudara dan saya hadapi. Itu makanya Rasul Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Bahwa di dalam segala perkara Tuhan Yesus memberi kekuatan kepadanya. Tuhan Yesus tidak pilih-pilih perkara ini aku beri kekuatan kepadamu, dalam perkara ini aku beri pertolongan kepadamu, tapi dalam perkara itu aku lepas tangan. Tidak, saudaraku. Dalam segala perkara katanya, Dia memberi kekuatan kepada aku. Itu sebabnya bawa semua perkara kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan atas segala perkara-perkara, atas segala persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Teguhkan iman saudara kepada Yesus. Saya teguhkan iman saya kepada Yesus. Dia adalah Tuhan yang menghendaki saudara dan saya sehat. Dia adalah Tuhan yang menghendaki saudara dan saya berhasil. Dia adalah Tuhan yang sama, saudara, menghendaki saudara dan saya makmur. Dalam kitab Yakobus dikatakan, saudaraku, kehendak Tuhan dalam hidup kita supaya kita baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam bahasa aslinya, Tuhan menghendaki engkau prosperity, makmur katanya. Ini rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada memang situasi kita hadapi, keadaan yang buruk mungkin, tapi itu bukan kehendak Tuhan. Tapi ada kalanya saudara mungkin harus hadapi itu. Tapi jangan katakan itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bukan saudara di sana. Sebabnya Dia hadir di sana untuk mengangkat, memindahkan kita dari situasi itu kepada situasi yang direncanakannya. Rencananya adalah rencana
Itulah kehendaknya. Dia menghendaki kita umur yang panjang. Umur yang panjang. Umur yang panjang yang dikehendakinya. Itu membawa banyak orang mati pada musim corona ini. Saudara berkata, dengan panjang umur Tuhan kenyangkan aku. Mazmur 91. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan aku. Aku tidak akan mati muda. Berarti berkata demikian. Jangan saudara bilang, banyak orang mati karena corona. Pendeta banyak karena corona. Apakah aku juga akan jadi demikian? Jangan saudaraku. Ya. Kita selalu berfokus kepada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan supaya kita panjang umur, sehat-sehat katanya, dan baik-baik saja, makmur katanya, diberkati berkelimpahan. Itu saudaraku. Memang ada kalanya kita melewati situasi-situasi seperti yang saya bacakan di awal tahun ini. Kalau engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau katanya. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Atau melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ada kalanya memang kita harus melintasi itu. Tapi ketahuilah, Tuhan yang sama, yang berkuasa dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, ada bersama dengan kita. Sedetik pun Dia tidak pernah tinggalkan kita, saudara. Yesus hadir dalam hidup kita, dalam segala situasi yang kita hadapi, dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Lihat dengan mata iman kita firman-Nya yang berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu artinya apa, saudara? Dalam posisi gunung, dalam posisi datar, dalam posisi lembah, keadaan hidup kita, Dia menyertai kita. Dia tidak pernah lepaskan tangan kita. Dia hadir bersama dengan kita. Itu maka saya katakan kepada saudara, selalu percayailah. Sekali saudara selamat, saudara pasti selamat. Karena Dia tidak pernah tinggalkan kita. Tangannya yang kuat senantiasa memegang tangan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, di dalam dirinya ada hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu telah ada pada diri kita, pada hidup kita kali ini. Selama kita masih ada dalam dunia ini. Itu maka saudara jangan biarkan ketakutan-ketakutan menghantui pikiran dan hati saudara. Mungkin dari nubuatan-nubuatan, mungkin dari khotbah-khotbah. Ada yang khotbah yang membuat jemaat jadi takut. Sedangkan firman Tuhan berkata jangan takut. Berarti khotbah yang membuat jemaat rasa takut bukan kehendak Tuhan, walaupun dari Alkitab dikhotbahkan, saudaraku. Bukan yang kita dikhotbahkan. Kalau bagi orang mendengar khotbahnya menjadi gusar, menjadi takut, berarti dia tidak berkhotbah sesuai dengan Injil. Karena Injil diberitakan ketakutan terhalau. Injil diberitakan kekhawatiran terhalau, saudaraku. Injil diberitakan kebimbangan lenyap. Ya, itu kalau Injil. Injil adalah berita baik di dalam Yesus Kristus. Dan aku menyertai engkau senantiasa. Jadi kalau Dia beserta dengan kita, satu Sundar Singh berkata, ke sorga pun aku tidak suka katanya, kalau Yesus tidak ada di sana. Ke neraka pun aku mau, kalau Yesus ada di sana katanya, saudaraku. Ke neraka dia lebih suka asal Yesus ada di sana. Karena dia tahu neraka berubah jadi sorga kalau Yesus ada di sana, saudara. Dan Yesus berkata, aku menyertai engkau senantiasa, senantiasa sampai kepada akhir zaman. Rohku ada padamu katanya, saudara. Rohnya Dia beri bagi kita. Roh Tuhan ada pada saudara dan saya pribadi lebih pribadi. Itu sebabnya saudara mengakui Yesus adalah Tuhan. Itu sebabnya saudara percaya Yesus adalah Tuhan. Karena ada rohnya dalam hidup saudara. Itulah pertanda saudara milik Kristus. Karena rohnya ada dalam diri kita. Roh Kudus itu adalah meterai bahwa kita dalam miliknya Tuhan. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan memiliki Roh Kudus.
kita